Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya Larasati dari Manajemen Lintang Larasati Jogja Artem. Salam silaturahmi dan salam kenal untuk teman-teman semua yang baru mengeklik video ini atau baru menonton video ini, video analisis keuangan. Nah, seandainya teman-teman membaca judul dari video ini, mungkin ada yang bertanya, Ras, bisnis YouTube analisis atau tutorial knowledge itu seperti apa sih? Dan mengapa bisa menjadi sumber keuangan bagi mahasiswa? Saya akan coba untuk menjelaskan jawabannya dalam video episode 1 part 3A ini. Tapi seperti pesan saya pada video-video sebelumnya, tonton videonya jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang full dari video ini. Sudah saya sampaikan bahwa tantangan kita bersama saat ini, yaitu seandainya ketidakstabilan harga minyak dunia berlangsung lama, maka akan semakin sulit menahan laju inflasi, sehingga prediksi resesi ekonomi global cenderung terjadi dan mungkin sudah terjadi secara perlahan, namun akan semakin cepat pergerakannya seiring dengan melambatnya pergerakan perekonomian. Saat ini banyak juga mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, namun rata-rata bekerjanya di tempat bisnis konvensional milik orang lain seperti kafe dan sebagainya. Sangat jarang teman-teman mahasiswa yang bekerja dengan membangun dan mengembangkan bisnis sendiri, baik bisnis konvensional ataupun bisnis digital, kalaupun ada, tetapi tidak banyak. Hal ini biasanya disebabkan karena teman-teman mahasiswa merasa terkendala soal waktu yang tersita untuk belajar, sehingga teman-teman tidak sempat memulai bisnis konvensional ataupun digital karena tidak punya waktu. Dan juga untuk memulai bisnis konvensional pasti perlu modal yang tidak sedikit. Ada hal penting yang perlu dilakukan teman-teman mahasiswa sebelum memutuskan dan memilih untuk tidak bekerja ataupun memutuskan untuk bekerja. Baik bekerja di bisnis konvensional orang lain ataupun menjalankan dan mengembangkan bisnis konvensional atau bisnis digitalnya sendiri. Hal penting tersebut yaitu teman-teman perlu menganalisa secara sederhana namun efektif terkait arus keluar masuk uangnya atau cash flow-nya dan kondisi keuangan teman-teman sendiri, dan teman-teman perlu menganalisa arus keluar masuk uang dan kondisi keuangan di tempat teman-teman bekerja atau bidang bisnis baik konvensional ataupun digital yang akan teman-teman jalankan sendiri. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini agar teman-teman dapat membuat suatu perkiraan cepat nih terhadap kondisi keuangan diri sendiri atau tempat bekerja atau bidang bisnis yang akan dijalankan, sehingga teman-teman dapat memperkirakan nih apakah memang tidak perlu mencari penghasilan keuangan tambahan atau perlu mencari namun harus menentukan di manakah tempat kerja atau bisnis apakah yang cocok dan memungkinkan untuk teman-teman jalankan atau kembangkan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, terutama terkait waktu yang padat karena proses belajar, kemampuan dan modal yang teman-teman miliki tentunya. Dengan analisa cash flow tersebut, teman-teman nantinya dapat memperkirakan nih apakah mampu bertahan atau tidak terkait kondisi keuangan masing-masing saat ini atau saat bekerja di bisnis tersebut. Tujuannya agar teman-teman tetap bisa berada pada pekerjaan ataupun bisnis yang kondisi keuangannya stabil. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat kondisi perkembangan bisnis di dunia saat ini. Salah satu bisnis yang tetap bertahan sekalipun saat terjadi pandemi COVID-19 dan malah semakin lama semakin berkembang di dunia saat ini adalah bisnis media digital yang salah satunya adalah YouTube. Bisnis ini merupakan bisnis media digital dalam bentuk video hiburan, informasi, pengetahuan, olahraga, dan sebagainya. Yang mungkin tanpa kita sadari, video-video yang ada di YouTube ini rata-rata merupakan hasil produksi setiap orang atau kooperasi dari berbagai kalangan di dunia yang mengupload videonya melalui channel YouTube. Kemudian, Google yang bekerja sama dengan YouTube akan memberikan pembayaran dengan transaksi menggunakan nilai mata uang asing atau dolar dari setiap video yang diupload tersebut.
Nah, dari objek produksi video, cenderung tinggal mengambil objek dari proses bisnis konvensional ataupun dari pengetahuan atau knowledge kita masing-masing. Dari hasil kegiatan proses kuliah, dari teman-teman mahasiswa sehari-harinya tentunya. Berarti sangat memungkinkan teman-teman tidak mengeluarkan harga pokok produksi atau HPP lagi yang tinggi untuk membuat objek video yang akan diupload ke YouTube. Dan proses membuat videonya pun bisa saat bersamaan dengan waktu belajar teman-teman mahasiswa semuanya. Maka, teman-teman bisa melihat bahwa bisnis YouTube ini sangat-sangat bisa untuk mendukung dan sejalan dengan kegiatan proses belajar teman-teman semuanya. Misalnya, bagi teman-teman mahasiswa setelah menerima kuliah tentang cash flow atau hama tanaman, program komputer, dan masih banyak lagi pengetahuan atau knowledge yang positif tentunya. Teman-teman bisa berbagi pengetahuan nih dengan menginformasikan ke masyarakat secara sederhana dan aplikatif. Apalagi saat ini kan hampir seluruh orang dari berbagai kalangan, termasuk teman-teman mahasiswa ini cenderung menggunakan handphone dan sebagian lagi juga menggunakan perangkat komputer yang tersedia aplikasi YouTube. Menurut pendapat saya, bagi siapapun termasuk mahasiswa, sambil belajar bidang kuliahnya juga sangat berpotensi memanfaatkan bisnis YouTube dengan tema knowledge tersebut sebagai peluang bisnis tentunya dan menjadi sumber keuangan dan penghasilan yang juga bisa menjadi penghasilan tambahan di masa menghadapi resesi ekonomi global. Sampai di sini, bagaimana nih menurut teman-teman tentang peluang bisnis YouTube tema knowledge bagi mahasiswa? Semoga video analisis ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di video selanjutnya, di episode 1 part 3B, akan saya sampaikan tentang peluang bisnis YouTube tema tutorial from home menjadi alternatif sumber keuangan bagi ibu rumah tangga untuk menghadapi dampak krisis ekonomi global. Teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya yang diupload di channel YouTube Lintang Larasati Jogja Artem tentunya ya. Dan mohon berkenan juga untuk membantu share di sosial media teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya.